Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bio Academy. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi cara untuk melakukan pengolahan data. Jadi processing data menggunakan Pix4D Ameper. Sebelum kita mulai melakukan pengolahan data, maka saya akan memberikan beberapa tips ya untuk penyimpanan data. Jadi agar data lebih mudah dicari, ya sebaiknya dibuat sebuah directory penyimpanan yang tertata. Oke, saya akan buat di dokumen saja. Jadi di dokumen ini nanti saya akan buat sebuah folder besar. Folder besar ini adalah folder tempat menyimpan proyek kita. Oke, saya kasih contoh di sini, misalnya proyek mapping Kaltim seperti ini misalnya ya. Kemudian dalam proyek ini nanti akan banyak isinya. Yang pertama mungkin ada flight plan, kemudian ada dokumen-dokumen, dan ada juga output. Nah, untuk menyimpan foto dan video hasil kita terbang tadi, maka saya akan buat di sini foto raw. Ini foto yang tadi hasil kita terbang. Jadi foto mentahnya disimpan di sini. Nanti hasilnya disimpan di output, gitu ya. Kemudian setelah di foto raw ini, maka kita bagi lagi. Ada flight 1 misalnya begini ya. Kemudian ada flight 2, selanjutnya ada flight 3, dan seterusnya. Jadi akan banyak nanti sesuai dengan penerbangan yang kita lakukan. Baik, di flight 1 ini saya akan kopikan tadi data foto saya. Saya tadi menyimpannya ada di sini, di Leo Purnomo 1 ini. Ini merupakan file mentah saya. Oke, saya copy aja ini. Saya copy, kemudian di sini saya paste. Nah, ini merupakan data hasil penerbangan saya. Jadi saya membaginya per penerbangan sehingga nanti akan lebih mudah kita men-tracking ya. Oh, ini penerbangan 1, ini penerbangan 2, dan seterusnya begitu. Baik, kalau sudah begini, saya bisa lihat nih data-datanya. Nah, oke, saya bisa properties untuk memastikan bahwa datanya bagus ya. Di sini di detail ini kita bisa lihat ini menggunakan apa gitu ya. Kemudian ini adalah koordinatnya. Ini koordinat Y-nya, ini ketinggian terbangnya. Baik, saya pikir ini sudah bagus datanya, jadi sudah bisa kita olah. Nah, setelah kita mendapatkan data seperti ini, kemudian kita selanjutnya buka dulu aplikasi pengolah datanya. Ini kita akan menggunakan aplikasi Pix4D Mapper seperti ini. Kita buka dulu Pix4D-nya, ingat penyimpanannya ini karena nanti kita akan langsung arahkan ke sini. Baik, saya close saja, saya close juga. Kita buka Pix4D-nya ya. Nah, sudah terbuka seperti ini. Kita tinggal create new project di sini. Pakai yang ini ya. Kemudian ini saya kasih nama olahan flight 1. Misalnya begini ya. Nanti teman-teman silakan gunakan metode masing-masing. Konsepnya seperti ini. Silakan nanti diaplikasikan ke gaya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu kaku juga. Tentunya ini tergantung kebiasaan teman-teman. Nanti kalau misalnya sudah punya model sendiri ya udah nggak apa-apa, ikutin itu. Oke, saya ini cari penyimpanannya mau disimpan di folder mana.
saya akan simpan di dokumen, di proyek mapping Kaltim ini. Kemudian di outputnya ini saya kasih folder baru namanya flight 1 ini ya. Jadi saya pilih foldernya ini, saya select folder, kemudian ini yang tercentang biarkan yang new project ini nggak perlu centang, jadi ini bukanlah lokasi default itu. Kalau sudah, next. Nah, sekarang kita akan menambahkan foto. Pilihannya ada dua, bisa kita memilih menambahkan foto dengan klik add image ini, tapi kemudian bisa juga kita add directories. Jadi kalau add directories ini berarti kita menambahkan folder, kalau add image berarti kita menambahkan foto. Baik, saya akan contohkan kalau misalkan kita menambahkan foto. Nah, pilih fotonya tadi, di foto row ini, flight 1, ini semuanya, saya klik kanan, dan Ctrl A. Ctrl A untuk memilih semua foto ini, agar terselect semua. Oke, kalau sudah open. Nah, namun bisa juga kita add directories tadi. Kita add directories, kita cari penyimpanannya di mana, gitu. Misalnya saya menyimpannya di komputer, C, kemudian user, kemudian liu, di dokumen tadi ya, dokumen, kemudian proyek mapping Kaltim, dan foto row tinggal dipilih yang ini. Kalau sudah, choose gitu. Nah gitu doang. Kalau directory sama aja, nanti keluar outputnya juga seperti ini. Baik, kita lanjut yang ini. Kalau sudah ini kita next. Ini biarkan semuanya default, mulai dari datumnya, kemudian geolocate image-nya, kemudian akurasinya dibuat standar, kemudian dan lain-lainnya kita buat semuanya default. Oke, kalau sudah next. Nah, di sini kita bisa memilih template. Jadi dia sudah ada template pengolahan sendiri, ada yang 3D map, 3D model, agriculture, 3D maps yang rapid low, yang rapid 3D model yang rapid low, atau agriculture yang rapid low. Nah, yang membedakan kalau ini adalah 16 kali, jadi lebih seperempat. Nah, maksudnya kalau datanya misalnya seharusnya menjadi 1 giga, tapi karena dibagi 4 tadi berarti hanya 250 MB, begitu ya. Jadi ini untuk pengolahan cepat lah. Jadi kalau misalkan teman-teman di lapangan mau ngecek apakah data ini bisa diolah tidak, nah biasanya menggunakan ini. Ini fungsinya hanya untuk pengolahan cepat. Tapi untuk project saya sarankan menggunakan yang paling atas, yang 3D Maps. Oke, kita pilih yang 3D Maps ini. Kalau sudah, kita next. Nah, di sini kita pakai yang auto detect sini. Oke, yang UGS 84, dan ini zonanya di zona 50S. Ini tadi data yang saya gunakan tadi adalah data pemetaan di Samarinda. Oke, saya nextkan saja langsung ini, di klik finish ini, saya finish, dan dia otomatis membuka ke sini ya. Ini merupakan proyek saya tadi, jadi saya sudah bisa langsung olah ini. Cara pengolahannya bisa kita langsung start di sini. Tapi sebelum start, saya sarankan teman-teman untuk menyiapkan kopi dan sebagainya, karena ini akan cukup memakan waktu. Baik, semuanya biarkan default semua ini. Kita langsung start. Oke, lumayan besar untuk lumayan lama ya, karena ini cukup banyak, fotonya ada 100 lebih. Kita bisa lihat kalau teman-teman pakai ROG, teman-teman bisa lihat penggunaan GPU, penggunaan RAM dan sebagainya di sini ya. Jadi untuk memunculkan ini saya tekan Windows sama G. Itu untuk membuka Game Center sesungguhnya. Di Game Center sendiri ada informasi soal CPU-nya berapa digunakan, GPU-nya berapa dan sebagainya. Baik, kita akan tunggu ini sampai selesai.
Nah, bisa dilihat di sini yang tadi saya bilang reportnya itu. Ini kita bisa lihat reportnya di sini ya. Ini untuk jumlah foto dan sebagainya itu ada di sini semua. Ini sudah selesai proses yang kedua, yang membangun point cloud dan mesh. Kita bisa lihat di sini reportnya sama seperti tadi ya, cuman ini ada tambahan nih. Kalau tadi kan sampai di, nah tadi itu sampai di sini, sampai di proses report ini. Nah, untuk yang point cloud-nya ada report tersendiri lagi. Nih bisa dilihat di sini waktunya. Jadi waktunya untuk point cloud sendiri 25 menit dan untuk meshnya 10 menit. Jadi totalnya ada setengah jam lebih untuk proses yang nomor 2 ya. Kalau yang pertama tadi prosesnya waktunya ya 10 menit waktunya. Oke, sekarang kita tinggal menunggu yang proses nomor 3 yaitu DSM, orthomosaik dan indeks. Oke, ini bisa kita close terlebih dahulu sambil menunggu ini jalan.
seluruh prosesnya sudah selesai. Di sini kita bisa lihat reportnya untuk DSM Orthomosaic dan indeks detailsnya. Sini GSD-nya masih satu kali, yaitu 2,7 cm per pixel. Kemudian ini waktu pengolahannya, untuk DSM-nya tadi 13 menit dan untuk Orthomosaic-nya 27 menit. Jadi total ada 40 menit untuk proses DSM Orthomosaic dan indeks. Jadi kalau ditotalkan ini ada ya 1 jam lebih lah untuk pengolahan 100 foto. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita bisa close saja sini dan kita bisa buka tadi filenya ya. Kita bisa buka filenya di dokumen. Tadi saya menyimpannya di dokumen, kemudian di proyek mapping team ini, kemudian di output apply 1, dan di sini ada, kita lihat ada beberapa folder. Yang pertama ada inisial, kemudian ada densification dan DSM ortho. Nah, untuk melihat hasil DSM dan orthonya kita cari di folder yang DSM ortho ini. Mosaiknya ada di sini, kita bisa buka ini. Datanya lumayan besar, ada 200 MB ini. Nah, ini adalah ortofotonya, yang kemudian ortofoto ini nanti bisa kita olah di ArcGIS. Nah, sampai di sini dulu untuk cara pengolahan menggunakan Pixport di Mapper. Nanti sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.